Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Warasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Mempererat tali silaturahmi dan menjaga keindahan keberagaman bersama tokoh Tionghoa di Sumatera Utara, Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Arif Rahman Syah Marbun hadir di kantor Yayasan Sosial Angsa Pura Medan. Melanjutkan kegiatan ikrar merajut keberagaman Nusantara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Staf khusus Wapres RI Arif Rahman Syah Marbun bersilaturahmi dengan tokoh Tionghoa Sumatera Utara di kantor Yayasan Angsa Pura Medan di Jalan Logam, Medan, Sumatera Utara. Didampingi oleh pengurus JBMI Sumut Zulkifli Sitorus, Eri Siregar, dan Ketua Umum Pendawa Haji Ruslan, Arif Rahman Syah Marbun yang juga Ketua Umum Jamiah Batak Muslim Indonesia ini pun disambut oleh Ketua Yayasan Sosial Angsa Pura Medan, Ronald Tok. Dalam kesempatan ini, Arif Rahman Syah Marbun berpesan kepada masyarakat Indonesia harus saling menjaga kerukunan umat beragama, saling menghormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa dan negara. Dalam rangka silaturahmi dengan pengurus dan ingin mempertajam kegiatan kami yang beberapa hari yang lalu, ikrar merajut keberagaman Nusantara yang diadakan oleh Jamiah Batak Muslim. Kami mendatangi keluarga-keluarga kita yang ada di pengurus Angsa Pura ya. Kami sambut dengan gembira atas silaturahmi malam ini yang menurut saya sangat penting untuk merawat persatuan dan kesatuan. Jadi kita khususnya saya dan keluarga besar Yayasan Sosial Angsa Pura merasakan sangat tersanjung ya dengan adanya misi yang demikian bagus yang begitu mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Rajali melakukan panen cabai merah di Desa Lubuk Cuik, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pekan lalu. Berlokasi di Desa Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara yang merupakan daerah penghasil cabai terbesar kedua di Sumatera Utara, setelah Kabupaten Karo, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan panen cabai merah bersama dengan warga. Sebelum melakukan panen cabai, Gubernur Sumut Hasanuddin dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Rajali memberikan bantuan bibit cabai serta peralatan petani yang diterima dengan baik oleh warga serta meninjau UMKM. Gubernur Sumatera Utara menyampaikan rasa terima kasihnya kepada petani karena dapat mengendalikan inflasi di Sumatera Utara sehingga fluktuasi harga dapat terpelihara dengan baik. Gubernur dan Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa stok cabai di Sumatera Utara surplus, yakni produksi cabai hingga bulan September sebesar 146.122 ton, di mana kebutuhannya mencapai 104.230 ton. Itu berarti surplus 41.950 ton dengan luas lahan 11.603 hektar. Panen raya cabai di Desa Lubuk Cuik. Ini merupakan lumbung cabai kedua terbesar di Sumatera Utara. Saya melihat secara langsung, sesuai dengan laporan yang ada, saya sangat bahagia bahwa ini bisa mempertahankan produksi cabai kita dan bisa mengendalikan dampak inflasi dari di Sumatera Utara. Pemutihan dalan bisa menentukan inflasi daerah. Apalagi Desa Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara ini adalah penghasil cabai terbesar kedua setelah Karo. Nah, sehingga lokasi ini menjadi penting, menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Tim penilaian Kampung Pancasila Piala Kepala Staf Angkatan Darat Award tahun 2023 kunjungi Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin siang 30 Oktober lalu. Kedatangan tim penilaian bersama rombongan disambut oleh Bupati Asahan, Surya, dan warga desa setempat. Brigjen TNI Taufik Sobri, selaku Ketua Tim Penilaian Piala Kepala Staf Angkatan Darat Award tahun 2023, bersama rombongan kunjungi Desa Sipaku Area Kabupaten Asahan sebagai desa terpilih penilaian Kampung Pancasila mewakili Kodam 1 Bukit Barisan.
Kedatangan tim ini didampingi Dandim 0208 Asahan, Bupati Asahan Surya, dan pejabat Forkopimda Kabupaten Asahan disambut dengan berbagai ragam kesenian dan tarian daerah. Usai melakukan temu ramah bersama masyarakat Desa Sipaku Area, tim penilaian kemudian melanjutkan kunjungannya di kantor desa setempat. Beberapa petugas penilaian pun melakukan investigasi langsung kepada masyarakat setempat untuk dijadikan tolok ukur pendataan penilaian. Kami atas nama tim dari Mapesat mengucapkan terima kasih atas dukungannya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penilaian Lomba Kampung Pancasila di Desa Sipaku Area berjalan dengan lancar dan aman. Kami tadi melihat begitu antusiasnya masyarakat atas kehadiran Bapak tim penilai dari Jakarta. Tentu ini membuat motivasi bagi masyarakat kita khususnya di Desa Sipaku Area. Begitu juga tadi Kepala Desa sudah menceritakan aktivitas kegiatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Guna mengetahui langsung kondisi warganya, Bupati Batubara, Zahir, belusukan ke desa sembari membagikan berbagai bantuan untuk warga. Guna mengetahui langsung kondisi warganya, Bupati Batubara, Zahir, belusukan ke desa sembari membagikan berbagai bantuan untuk warga. Kali ini Bupati belusukan ke Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara pada Jumat 27 Oktober 2023. Kedatangan Bupati didampingi Ketua Kadin Batubara Faizal, Camat Datuk Tanah Datar, Kepala Desa Petatal, dan tokoh masyarakat Rusli. Saat belusukan, Zahir melihat kondisi warga desa dan berdialog untuk mendengar langsung keluh kesah warga. Seperti biasa, di tiap belusukan, Zahir juga menyalurkan bantuan seperti sembako kepada kaum duafa, bantuan bibit ikan dan bibit tanaman, serta bantuan alat kebersihan. Bupati Batubara, Zahir, mengatakan belusukan ini merupakan program rutin untuk menyambangi desa-desa di sela-sela padatnya aktivitas sebagai Bupati. Hal ini dilakukan agar dapat melihat langsung kondisi warga yang mengalami sakit, kondisi infrastruktur jalan, serta para pelaku UMKM. Ya, kegiatan ini kegiatan rutin. Ya, ketika hari libur atau hari kerja yang banyak waktu, saya berkunjung ke desa. Bedah desa, kunjungan desa inilah melihat ternyata ada yang matanya sakit, ada UMKM yang belum terdaftar, ada UMKM yang belum terdaftar tapi alatnya masih manual. Ini kan harus kita lihat langsung dengan mata dan telinga Bupati sendiri, tidak mendengar dari kawan-kawan yang mungkin belum tersampaikan kepada kita. Nah, inilah kita lihat sehingga nanti ini menjadi acuan kita untuk kita mulai di tahun 2024. Seperti tadi Pak Salim, dia punya usaha tapi dia membentuk opak itu dia pakai manual. Nah, kita kasih alatnya. Nah, inilah dalam perencanaan pembangunan 2024. Nah, Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara membebaskan denda pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2023. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Batubara, Rijali, mengatakan pembebasan denda keterlambatan pembayaran PBB bagi warga Batubara tersebut tertuang dalam surat keputusan Bupati Batubara dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Batubara. Menurut Rijal, batas waktu pembayaran PBB seharusnya jatuh tempo pada 30 September setiap tahunnya. Namun, tahun ini jatuh tempo pembayaran PBB diperpanjang hingga 31 Desember 2023. Rijali pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Batubara untuk segera melunasi PBB sebab dengan taat pajak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna optimalisasi pembangunan Kabupaten Batubara. Dalam rangka menyambut HUT Batubara tanggal 8 Desember, pemerintah daerah melalui Bupati mengeluarkan SK surat keputusan Bupati nomor 778 tahun 2003 tentang perpanjangan masa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember. Jadi di sana masyarakat silakan yang biasanya 30 September jatuh tempo ini diperpanjang sampai 31 Desember.
lakukan segera pembayaran PBB. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Ada berapa bulan lagi untuk melakukan pembayaran pajak pembangunan yang diberikan pembebasan dari sanksi administrasi untuk SPPD PBB tahun 2023. Manfaatkan kondisi ini, waktu ini. Ayo masyarakat bayar pajak PBB-nya. Dinas Pemberdayaan Desa atau PMD Pemda Musi Banyuasin mengikuti pagelaran MUBA Expo 2023 dengan menyajikan stand MUBA Expo yang menampilkan program unggulan desa serta penggunaan aplikasi Sekundes, CMS, serta aplikasi Jaga Desa. Pagelaran MUBA Expo 2023 dalam rangka HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67 digelar meriah di lapangan Stabel Berkuda di Kota Sekayu. Ratusan stand ikut dalam ajang MUBA Expo ini dan salah satunya adalah program aplikasi Sekundes, CMS, serta aplikasi Jaga Desa untuk pengentasan kemiskinan. Di tahun 2023, desa mandiri di MUBA mencapai 53 desa dan ini merupakan desa mandiri terbanyak di Sumatera Selatan. Kegiatan MUBA Expo, Dinas PMD mengusung tema penggunaan aplikasi Sekundes, CMS, dan aplikasi Jaga Desa serta beberapa kegiatan yang dari APBD untuk pembangunan ekonomi desa. Jadi di sini kami setiap hari memonitor aplikasi ini. Kami mengusung tema untuk di dana desa. Kami jelaskan di sini. Tahun ini kami menampilkan bahwa penggunaan dana desa itu untuk pemenuhan SDGs desa 18 item. Dapat kita lihat di tampilan kami. Ini yang kita upayakan penggunaan desa agar fokus ke pengentasan kemiskinan. Kita setiap tahun melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok, terutama pengrajin-pengrajin di bidang kerajinan bambu. Dan salah satu lagi adalah produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh desa. Itu salah satunya seperti keripik, sudah itu ya produk-produk sarai, kemudian toga, tanaman-tanaman obat-obatan. Nah, itu juga merupakan salah satu produk unggulan yang ada di desa yang akan kita support melalui anggaran dana desa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah ruas jalan tol diharapkan bakal menarik investor masuk ke Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga. Pada tanggal 26 Oktober lalu, Presiden RI meresmikan tol Indralaya Prabu Muli di titik 0 km 20 Indralaya. Setelah diresmikan tol Indralaya Prabu Muli, Ogan Ilir saat ini memiliki 3 ruas jalan tol yang kesemua pintunya berada di Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir sendiri terletak berdampingan dengan Kota Palembang yang merupakan penunjang dan wajah dari ibu kota Sumatera Selatan yang sudah seharusnya ekonomi Kabupaten Ogan Ilir terus berkembang. Untuk sementara kita ini kan kota penyangga Kota Palembang ya, hanya 20 menit dari Kota Palembang. Jadi kita lebih bagaimana menjadi wajah Kota Palembang itu berarti pintu masuk Sumatera Selatan itu ada di Ogan Ilir. Maka dari itu sebagai penunjang tentunya fasilitas semuanya harus kita siapkan, bukan hanya di bidang tadi UMKM, di bidang wisata, tentunya segala macam ya, karena ini pintu gerbang harus kita siapkan. Kan kita penunjang, jadi pabrik-pabrik apa untuk investasi kita sudah ada beberapa perusahaan besar juga, ada Arwana, ada segala macam perusahaan. Nah tentunya menjadi pilihan utama karena sebelum melewati dari Jakarta, dari Jawa, apabila mau ke Aceh, Padang, Medan, pasti akan melewati Kabupaten Ogan Ilir. Tentu itu menjadi pilihan utama para investor untuk menanamkan modalnya untuk di wilayah Sumatera Selatan. Seperti saya contoh yang ada Arwana sekarang, pemasaran Sumatera itu rata-rata keramiknya dari PT Arwana. Jadi dia bisa mengakses sampai dengan Bengkulu, tadi Medan, Padang, karena kita pintu masuk wilayah Sumatera. Selain itu, banyak prestasi yang sudah diraih oleh Kabupaten Ogan Ilir berupa penghargaan Proklim tahun 2023 dengan tema Bergerak Bersama Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca dari pemerintah pusat serta penghargaan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Terbaik, penghargaan Piagam Lencana Bakti Transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan masih banyak sederet prestasi lainnya. Mengalami kopi, kemudian dilanda, jujur sekarang ada
kenaikan harga beberapa komoditas pangan ya. Nah, kita tentu mengantisipasi kesemuanya itu dengan berbagai program, dengan berbagai kebijakan Pak Bupati, sehingga itu tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Nah, seperti terakhir Pak Bupati melakukan operasi pasar ya, ke seluruh kecamatan, 24.000 lebih paket sembako disiapkan untuk masyarakat yang tidak mampu ya, dengan subsidi dari pemerintah daerah. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Nofri Apandi dalam program Kabar Sumatera. Pada episode kali ini merupakan episode khusus yang mana pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan terkait akan berakhirnya periode jabatan dan apa saja sih yang sudah dilakukan untuk membangun Kota Medan. Nah, saat ini kita lihat sudah ada Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Haji Rajudin Sagal SPDI, yang baru saja keluar dari masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari kegiatan apa nih Ustaz? Ya, ada pengajian tadi. Ada pengajian ya, lagi ngisi ceramah ya Ustaz? Ya, betul, sudah selesai. Siap Ustaz. Ustaz, saya izin mau bincang-bincang sama Ustaz. Boleh sambil jalan Ustaz? Boleh, ayo. Ini kan kita sudah mau berakhir masa jabatan ya Ustaz ya, baik itu pemerintah Kota Medan maupun DPRD. Para legislatif nih, anggota Dewan. Iya. Selama 4 tahun ya Ustaz ya menjabat ya? Sudah berlangsung 4 tahun, tinggal setahun lagi lah. Setahun lagi ya, per 5 tahun biasanya. Baik, ini kan banyak nih Ustaz program-program sudah dijalankan, seperti penerangan jalan, pipanisasi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Nah, saya mungkin pengen tahu lebih dalam lagi nih dari Ustadz sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan, apa saja sih program-program ataupun capaian yang sudah dilakukan bersama pemerintah Kota Medan selama 4 tahun dan ini sudah mau berakhir masa jabatan? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini periode kedua saya menjadi anggota DPRD. Periode pertama itu dari 2014-2019. 2019-2024 dan periode kedua ini diamanahi sebagai salah seorang pimpinan DPRD Medan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sudah banyak terobosan yang sudah kita lakukan, ya, antara lain capaian yang sudah kita wujudkan. Dulu masyarakat Medan itu banyak mengeluhkan tidak punya BPJS, maka kita gulirkanlah melalui APBD Medan bersama pemerintah Kota Medan, yaitu BPJS PBI yang iurannya langsung ditanggung oleh APBD. Alhamdulillah berhasil, sudah banyak warga Medan yang tadinya tidak sanggup berobat karena nggak punya BPJS, kita daftar ke mereka penerima BPJS PBI. Kemudian setelah itu, ya kan tidak semua juga rakyat ini kadang-kadang melek langsung punya kartu BPJS kan. Ternyata seiring berjalannya waktu, banyak juga warga Medan yang tadinya punya BPJS mandiri, sekarang sudah menunggak karena sudah tak sanggup lagi membayarnya karena sudah berhenti bekerja, sudah di PHK atau perusahaannya tutup. Maka kami gulirkanlah ya program terbaru namanya UHC. Ya, jadi semua warga Medan yang punya identitas Medan mulai dari KK dan KTP, kalau dia sakit itu langsung ditanggung oleh APBD Medan. Seluruh rumah sakit di Medan selama itu bekerja sama dengan BPJS, maka itu berobatnya gratis. Ini menarik Ustaz, ada program kesehatan yang sangat mudah dapat dilakukan oleh warga Kota Medan. Sejauh ini seperti apa? Hampir setiap hari ya warga itu mengadu ke kita dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi. Ketika mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada kami, itu hitungan menit langsung kita rekom untuk ke rumah sakit sesuai dengan penyakitnya. Makanya sering saya sampaikan ke warga Medan, kalau ada yang merasa sakit dan butuh opname, cukup 3 informasi yang saya terima. Pertama, foto pasien itu berbaring tutup aurat, kirim ke WA saya. Kemudian KK atau KTP, sebutkan sakitnya. Sebelum pasien masuk ke rumah sakit, kita udah kondisikan di rumah sakit bahwa bakal datang pasien, ini namanya, ini fotonya, ini sakitnya. Jadi pihak rumah sakit di UGD sudah menunggu, ini pasien yang bakal kita obati menggunakan UHC. Dan mereka sudah tahu data-datanya ketika pasien datang. Betul. Tinggal dilakukan tindakan medis. Baik Ustaz. Nah, selain tadi ada untuk mempermudah jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan, tentu ini menjadi fokus Ustaz adalah pengentasan kemiskinan dan juga
kepada warga yang lansia ini seperti apa Betul. Ustaz, program yang dijalankan? Ya, selama ini juga kita perhatikan kalau yang tadi saya katakan tadinya bekerja sudah tidak bekerja, sudah tutup perusahaannya, tak sanggup lagi bayar BPJS, kita sudah tampung melalui APBD, melalui UHC. Tapi masih banyak juga warga Medan yang tidak punya penghasilan seperti seorang ibu yang sudah ditinggal suami, janda, atau mungkin seorang orang tua yang sudah tak punya penghasilan karena sudah uzur, sudah tua. Maka kita daftarkan ada namanya program lansia, lanjut usia. Kita daftarkan selama umurnya udah 60 tahun minimal dan tidak punya penghasilan tetap, itu kita usulkan mereka berhak mendapatkan bantuan lansia. Ya, kemudian ada juga BPNT. Ya, bantuan pangan non tunai. Itu bentuk sembako, sudah kita anggarkan melalui APBD. Ada juga namanya KUBE, kelompok usaha bersama. Minimal nanti orang-orang yang mungkin umurnya di bawah 60 masih energik tapi nggak punya usaha, mereka dirikan usaha. Apakah usaha menjahit? Nanti kita bantu mesin jahitnya, kita beri training supaya mereka bisa menjahit yang rapi sehingga mereka bisa mandiri. Baik. Nah, itu yang selama ini sudah kita lakukan. Kemudian termasuk juga pemberian benih ikan. Mereka mungkin ada tanah kosong di belakang rumahnya, tapi nggak ada bibitnya ini. Nah, maka kita bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kelautan, di sana ada bibit ikan dan kita anggarkan bibit itu melalui APBD, kita bagikan kepada masyarakat supaya mereka bisa hidup mandiri. Baik Ustaz, tadi setelah dilakukannya membagikan modal dan segala macam, apakah setelah masyarakat diberikan tadi bantuan tersebut ada pemantauan ulang berikutnya agar ini tetap berjalan nih usaha-usahanya Ustaz? Pasti, karena jangan sampai kita berikan mereka fasilitas ternyata tidak difungsikan dengan baik. Jadi dengan diberikannya fasilitas ini, apakah bentuknya modal usaha atau mungkin bibit ikan, jangan sampai ini tidak terfungsikan dengan baik. Makanya ada training-training. Kita buat ada pelatihan di Dinas Tenaga Kerja. Kita anggarkan sejumlah uang agar mereka yang akan membuat usaha ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti jumlah kemiskinan di Medan itu semakin berkurang dari tahun ke tahun. Baik Ustaz. Nah, selain tadi adanya pembantuan untuk modal bagi masyarakat dan juga jaminan kesehatan, saya juga mendengar banyak sekali masyarakat yang berterima kasih kepada para pimpinan di DPRD Kota Medan dan juga pemerintah Kota Medan terkait perbaikan jalan Ustaz, dan juga drainase maupun parit yang saat ini sudah mulai diperbaiki. Itu seperti apa Ustaz? Alhamdulillah ya, kebersamaan kita DPRD Medan bersama Pemko melalui Badan Anggaran ini cukup rapi dan cukup teratur dengan baik, sehingga semua usulan warga baik itu melalui musyawarah kelurahan, kecamatan, musrenbang, atau langsung sampai ke kami sebagai anggota DPR lewat reses, sosper, atau kunjungan mendadak, itu kami bahas dalam musrenbang, kemudian dalam badan anggaran. Alhamdulillah ini walaupun belum 100%, tapi sudah hampir mendekati 90%. Ya, aspirasi masyarakat sudah kita advokasi dan sudah terrealisasi dengan baik. Baik Ustaz, berarti sudah banyak yang program-program yang dilakukan. Alhamdulillah ya, selama ini kan jalan banyak yang kopak-kapik. Ya, sekarang di jalan-jalan di Medan sudah mulai bagus. Kemudian drainase selama ini hujan sebentar itu langsung banjir, sekarang sudah mulai terurai. Ya walaupun belum 100%, karena masih ada kesempatan kita untuk 1 tahun ini menuntaskan sisa-sisa pekerjaan yang belum tuntas itu agar Medan semakin ke depan itu semakin jauh lebih baik. Baik Ustaz, itu kan tadi program-program yang memang langsung dirasakan. Betul, juga menjadi pembahasan di masyarakat. Mungkin ada program-program lainnya yang sudah dijalankan oleh para pimpinan di DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan lainnya Ustaz, ada? Ya, ini yang sekarang lagi kita gulirkan ya, bantuan untuk rumah ibadah, ya lintas agama. Ya, jadi banyak kami terima laporan dari masyarakat, ada rumah ibadah yang sudah tak layak ditempati sebagai rumah ibadah. Maka kami gulirkan uangnya miliaran rupiah untuk memperbaiki rumah ibadah. Karena bagaimana warga Medan ini nanti bisa semakin patuh pada peraturan-peraturan, baik peraturan dari agama, dari perda-perda yang ditetapkan, kalau mereka tidak memahami secara utuh. Kalau mereka paham, oh ini perlu, kalau kami taati dapat pahala ini. Makanya tentu itu bisa ditumbuhkan kalau mereka bisa leluasa beribadah, mendengarkan nanti kajian-kajian yang mereka terima, baik di masjid, di gereja, atau dimanapun. Insya Allah mereka semakin nyaman. Keluar dari rumah ibadah, mereka menerapkan apa yang disampaikan oleh para pemateri, sehingga di masyarakat mereka semakin lebih baik. Kenakalan remaja semakin berkurang, kemudian tindakan kriminal juga semakin berkurang, termasuk juga yang kemarin katanya Medan itu banyak begal. Alhamdulillah sekarang sudah turun secara drastis. Baik Ustaz. Nah ini selama adanya pembangunan rumah ibadah ataupun perbaikan rumah ibadah lintas agama, seperti apa Ustaz saat ini
yang terjadi di masyarakat? Sudah berapa masjid ataupun gereja dan rumah ibadah lainnya yang sudah diperbaiki? Ya, saking banyaknya mungkin lupa jumlahnya ya. Ya, karena hampir setiap minggu ada saja masyarakat yang mengadu dan kita sampaikan proposalnya melalui Pemko Medan, melalui dinas terkait, Perkim dan dinas sosial. Alhamdulillah direalisasi. Dan saya sebagai pimpinan DPRD Medan yang sudah berapa rumah ibadah yang kita advokasi lintas agama. Ya, karena ada juga yang menyampaikan ke saya melalui persadaan kami dari Persatuan Marga Sagala atau persatuan dari FBA, ya, Forum Batak Intelektual. Itu mereka juga rumah ibadahnya, gerejanya sudah mulai perlu direnovasi. Kita advokasi dan alhamdulillah sudah sukses, termasuk di Padang Bulan, di Polonia, kemudian juga di beberapa kecamatan di Kota Medan. Baik, berarti ini sudah tersebar di beberapa alhamdulillah kecamatan di Kota Medan, sudah. Ya. Nah, Ustaz, selain program-program untuk masyarakat, untuk membantu masyarakat, seperti apa program-program kerja di DPRD Kota Medan dengan kolaborasi bersama di daerah lainnya? Ya, kita sering melakukan kunjungan ya di berbagai kabupaten kota, bahkan provinsi lintas Indonesia. Kita ingin kebaikan yang ada di provinsi lain ada di Kota Medan. Apalagi Medan ini merupakan kota ketiga terbesar ya setelah Jakarta, Surabaya itu Medan. Jadi apapun kebaikan yang kita lihat di tempat lain, kita lakukan studi banding, kita terapkan di Medan dan kita sesuaikan dengan APBD, kita musyawarahkan dengan Pemko dan alhamdulillah selama ini sambutannya cukup bagus. Biasanya apa saja Ustaz yang menjadi pembahasan ketika kunjungan kerja ke daerah lain? Ya, antara lain seperti bagaimana menertibkan parkir. Ya, kalau selama ini parkir itu ada juru parkir yang sifatnya manual, sekarang sudah online, sudah pakai kartu. Jadi juru parkir itu sekarang sudah mungkin sudah lebih istimewa ya. Dia honornya tidak berdasarkan hasil dapatnya dari parkir, dari pungutan parkir, tapi sudah dijadikan mereka itu sebagai PHL, punya gaji setara dengan UMK. Jadi mereka sudah dijamin kesehatannya karena mereka sudah punya BPJS. Dan itu yang diterapkan di Bandung, kita terapkan di Medan. Baik Ustaz. Nah, terakhir ini juga ada kunjungan dari DPRD Kota Depok ya Ustaz? Ya, itu diterima langsung oleh Ustaz. Ya. Itu seperti apa pembahasan yang terjadi saat itu? Di Depok di sana kalau ada orang meninggal, itu ada santunan. Dan kita kemarin persis hari Sabtu, kita bahas juga PAPBD untuk tahun 2023. Kita sudah usulkan melalui Pemko lewat anggaran yang di sana juga ada unsur Pemko dan Badan Anggaran. Kita usulkan setiap warga Medan yang keluarganya wafat, meninggal, kita uruskan akte kematiannya. Bahkan siapa yang mengurus akte kematian, kita berikan semacam sugesti lah, 500.000. Kenapa kita lakukan ini? Supaya tidak menjadi beban APBD, karena masih banyak kami temukan yang sudah meninggal itu masih terdaftar di BPJS PBI. Akhirnya beban APBD terus membayar kalau orangnya sudah meninggal dan itu jumlahnya bukan puluhan bahkan ratusan. Nah, dengan adanya program ini tentu membantu masyarakat, prosesnya cepat, bahkan dia selesai urus surat kematian dapat duit lagi 500.000. Baik, Ustaz, ini itulah salah satu yang diterapkan oleh Depok. Bahkan Depok itu lebih istimewa lagi. Setiap orang meninggal dapat uang kematian itu 2.500.000 sebagai bentuk uang duka. Nah, itu kira-kira akan diterapkan tidak Ustaz? Ini bertahap lah. Ini sementara kami usulkan ini dulu lah, akte kematian dulu. Supaya nanti legalitas tentang ahli waris itu semakin akurat. Kemudian data kependudukan di Medan itu tidak menjadi ganda. Baik Ustaz, ini ada yang juga menarik Ustaz. Ini kan Kota Medan kota besar ketiga. Ada program pipanisasi yang dilakukan. Itu seperti apa program ini dijalankan? Ya, ini juga menarik ya. Medan ini kan 21 kecamatan. Dan kelurahan itu sampai ke sudut-sudut Kota Medan berbatasan dengan kabupaten tetangga, terutama daerah Deli Serdang. Ternyata masih ada beberapa lingkungan yang kita temukan sampai hari ini mereka belum punya air bersih. Air dari PDAM, masih menggunakan air tanah dan itu kadang-kadang bau. Pada bulan-bulan tertentu musim hujan itu airnya banyak tapi kuning, tak layak diminum. Maka itulah kami sering sisir ke perumahan warga-warga, baik itu ketika saya itu sidak atau kunjungan sosper atau mungkin reses, itu saya sampaikan. Apalagi saya juga aktif di pengajian. Kadang-kadang saya umumkan di pengajian kalau Bapak Ibu merasa air di wilayahnya masih kuning atau tak layak huni, sampaikan. Makanya nih beberapa waktu yang akan datang sudah kami tampung sejumlah usulan masyarakat terkait pemasangan pipanisasi air pump. Sehingga kami berharap berakhir masa jabatan kami nanti tidak ada warga Medan yang belum menikmati air bersih dari PDAM. Baik Ustaz, nah terakhir Ustaz mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat di rumah akan berakhirnya masa jabatan pemerintah Kota Medan maupun
anggota DPRD Kota Medan. Mungkin ada pesan dan harapan kepada masyarakat. Ya, baik, harapan kami ya di sisa-sisa jabatan kami ini, mana tahu masih ada warga Kota Medan yang mungkin ya ada usulan ya di daerahnya yang perlu diperhatikan, apakah itu pemasangan pipanisasi air pump, atau mungkin jalan yang belum dicor, belum diaspal, atau mungkin tiang listriknya belum ada, atau mungkin parit drenasinya belum, airnya mengalir dengan baik. Silakan sampaikan kepada kami. Ini mumpung sedang pembahasan PAPBD dan RAPBD untuk tahun 2024. Baik. Ya, kami berharap ke depan Medan jauh lebih baik, karena kita harus terlibat semua membangun Medan sehingga Medan ini sejajar dengan kabupaten kota lain yang jauh sudah lebih maju. Baik, terima kasih Ustadz Rajudin Sagala sudah berbincang bersama kami. Sama-sama, Tadi pemirsa, seperti apa perbincangan saya dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI, membahas mengenai apa saja sih program yang sudah dilakukan untuk membangun Kota Medan. Dan mari bersama kita kawal dan juga kita bantu pemerintah Kota Medan bersama anggota Dewan untuk membangun Kota Medan semakin lebih baik lagi. Demikian program Kabar Sumatera pada episode kali ini. Saya Fri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ustadz, terima kasih. Ya.